masuk kepada materi selanjutnya, yaitu perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda, maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, tentang benda di sekelilingnya, seperti alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Metode ilmiah merupakan sebagai dasar dari ilmu pengetahuan alam sendiri. Nah, metode ilmiah itu prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Jadi, jika Anda memiliki suatu pengetahuan, berarti itu belum dikatakan ilmu. Jika dia sudah didapatkan berdasarkan metode ilmiah, baru itu yang disebut dengan ilmu. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah metode ilmiah. Secara operasionalnya, metode ilmiah itu dijabarkan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah perumusan masalah. Masalah adalah topik atau objek yang diteliti dengan batasan yang jelas, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait. Selanjutnya, dengan penyusunan hipotesis. Hipotesis itu merupakan argumentasi tentang jawaban sementara masalah yang sudah ditetapkan di awal, kemudian disusun berdasarkan pengetahuan atau teori yang ada, dan harus diuji kebenarannya dengan cara observasi maupun eksperimen. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini usaha mengumpulkan fakta yang relevan terkait masalah kita tadi dengan hipotesis dan diuji apakah fakta tersebut mendukung hipotesis yang diajukan tadi. Yang keempat, kita lakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Hipotesis yang diterima merupakan pengetahuan yang kebenarannya teruji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi jika Anda menemukan suatu permasalahan, lalu kita tentukan pembatasan masalahnya, kemudian kita tentukan hipotesisnya, apa jawaban sementara kira-kira dari permasalahan tersebut, lalu kita uji hipotesis. Kemudian jika hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak, nah hipotesis yang diterima merupakan pengetahuan yang kebenarannya teruji secara ilmiah dan hasil itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, sikap ilmiah yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah jujur. Ilmuwan wajib melaporkan hasil pengamatannya secara objektif dan jujur, sehingga bila hasil penelitian tersebut diuji kembali oleh peneliti yang selanjutnya akan memberikan hasil yang sama. Kemudian terbuka. Ilmuwan harus mempunyai pandangan yang luas, terbuka terhadap pendapat orang lain, jauh dari praduga dan menghargai gagasan baru orang lain, meskipun untuk menerimanya harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Kemudian memiliki toleran, di mana ilmuwan tidak akan merasa dirinya paling hebat. Dia harus bersedia belajar dari orang lain
atau membandingkan pendapatnya dengan yang lain, serta tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Sikap ilmiah selanjutnya adalah optimis. Seorang ilmuwan tidak akan mengatakan sesuatu tidak dapat dikerjakan sebelum memikirkan dan mencoba mengerjakannya terlebih dahulu. Kemudian skeptis adalah dalam mencari kebenaran, seorang ilmuwan akan bersikap hati-hati, meragukan sesuatu dan skeptis, tetapi kritis sehingga akan menyelidiki atau memverifikasi terlebih dahulu bukti-bukti atau informasi yang mendasari suatu kesimpulan, keputusan, atau pemecahan masalah. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Itu yang disebut dengan skeptis. Sikap ilmiah selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah pemberani. Sifat ilmuwan yang selalu mencari kebenaran, maka akan berani melawan ketidakbenaran. Kepura-puraan yang menghambat kemajuan meskipun harus merugikan dirinya sendiri. Sifat pemberani ini dicontohkan oleh Kopernikus dan Galileo mengenai keyakinan tentang heliosentrisnya yang sangat bertentangan dengan kepercayaan dan penguasa saat itu yang mempercayai paham geosentris. Lalu kreatif dan inovatif, di mana ilmuwan ini selalu ingin mendapatkan, kemudian menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru, terutama yang berguna untuk mendapatkan nilai tambah. Nah, bagaimana ya perkembangan IPA? Jika dilihat dari penelitian dan strata ilmu, untuk hipotesis merupakan strata ilmu paling rendah, merupakan dugaan atau prediksi berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan. Lalu kemudian strata ilmunya adalah teori. Teori ini merupakan strata yang lebih tinggi dari hipotesis, yang merupakan landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Yang ketiga adalah tingkatan ilmunya, yaitu hukum atau dalil, merupakan strata paling tinggi berdasarkan dari teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui serta tidak ditemukan adanya kesalahan. Nah, penelitian itu merupakan berada di sentral atau di pusat. Kita lihat di sini siklusnya. Di atas penelitian adalah hipotesis. Nah, panahnya ada timbal balik ke atas dan ke bawah. Ini menunjukkan kalau hipotesis itu harus dibuktikan dari penelitian, dan penelitian akan menjawab dari hipotesis. Hubungan penelitian dengan teori, di mana nanti hasil penelitian akan menghasilkan suatu teori, dan teori berguna untuk menjawab penelitian. Hukum juga akan mendukung suatu teori. Nah, teori akan mendukung suatu hipotesis. Teori yang jika diuji terus-menerus dan benar itu akan menjadi hukum, dan hukum juga akan mendukung suatu hipotesis. Perkembangan IPA. IPA terbagi dua, yaitu IPA klasik dan modern. Penggolongan IPA klasik dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi, yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. IPA klasik berkaitan dengan telaahnya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersifat makroskopik. Contohnya kecepatan mobil, regenerasi cara cangkok. IPA modern yang bersifat mikroskopik, analisisnya tinggi, dan abstraksinya lebih mendalam. Contohnya adalah kecepatan pesawat luar angkasa. Regenerasinya dilakukan untuk IPA modern, yaitu regenerasi dengan kultur jaringan. Untuk hubungan perkembangan interdisiplin IPA dan teknologi terkait, kita bisa lihat contoh dari diagram berikut ini. Nah, yang warna biru itu adalah yang bagian kimia, orange biologi, hijaunya fisika. Nah, jika Anda lihat
kolom dari kimia dan biologi, ada KB ada di dalamnya ini. Nah, KB ini adalah ilmu dari kimia biologi. Untuk kimia fisika ada pula interdisiplin ilmunya kimia fisika. Begitu juga dengan fisika biologi, ada juga fisika biologi interdisiplin ilmunya. Nah, keseluruhan ilmu IPA ini nanti bisa dikaitkan dengan ilmu sosial budaya. Ilmu matematika di sini dia akan mendukung dari ilmu yang terkait antara kimia, fisika, dan biologi. Jadi, interdisiplin ilmu adalah bagian dari sub gabungan antara dua buah ilmu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.